Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before I start, let me introduce myself. I'm Mila Alima Khalifatul Ummah with student number 206113334. I'm from PBI 4A class. So here, I'll present the result of my blog regarding several skills, including listening, speaking, reading, and writing skills. So for the first skill is grammar. Oke, jadi untuk skill yang pertama yaitu tentang grammar. Di sini saya menggunakan 6 listen activity-nya dalam listen overview-nya yaitu conjunction. Lalu untuk skill fokusnya sesuai dengan skill yaitu grammar. Lalu untuk teacher name-nya saya sendiri. Organization or gunakan instansi untuk 7 grade junior high school. Dan untuk materials used in class-nya, I'm use whiteboard, book, and laptop or smartphone. Lalu untuk lesson plan-nya sendiri, the first one is the purpose of the lesson. Jadi untuk tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu to help student practice grammar about conjunctions in English. Jadi untuk membantu para siswa untuk berlatih grammar mengenai konjungsi dalam bahasa Inggris. For the second one is instructions for teaching the lesson. Yaitu terdapat 4 step. Step yang pertama yaitu explaining material about the practice of grammar about conjunction. Untuk step yang kedua, explain the material one more time, then write it on the board with example. Selanjutnya untuk step yang ketiga, encourage students to practice grammar about conjunction material. And then they can use the expression on the board as model. For the last step, yaitu step yang keempat, after they all practice grammar, they can try to model conjunction for make a sentence and practice conjunction according to the sentences that have been made. Selanjutnya untuk stage anthem-nya sendiri, untuk stage pertama, saya menggunakan waktu 5 menit. Jadi untuk 5 menit yang pertama, the teacher explain the material. Jadi guru menjelaskan materinya itu hanya dalam waktu 5 menit. Selanjutnya untuk stage yang kedua, guru membutuhkan waktu 5 menit. Jadi untuk stage yang kedua ini dalam waktu 5 menit, the teacher write down the important points used on the whiteboard and give example of their use. Selanjutnya untuk stage yang ketiga yaitu dalam waktu 20 menit, the students practice grammar about conjunction. Jadi guru meminta murid untuk berlatih grammar mengenai conjunction dalam waktu 30 menit di stage yang ketiga. Selanjutnya pada stage yang keempat, guru membutuhkan waktu 30 menit. Jadi dalam 30 menit itu sendiri, the students make sentences using the conjunction and then write them in books or laptop, and representative come to the front of the class to write down the result of their readings. Selanjutnya untuk material itu sendiri menggunakan conjunction. Dalam blogspot tersebut sudah tertulis materi tentang conjunction itu sendiri, yaitu mengenai coordinating conjunction yang terdapat 4 coordinating conjunction. Yang pertama ada cumulative conjunction, selanjutnya alternative conjunction, yang ketiga elative conjunction, dan yang terakhir ada adversative conjunction. Lalu untuk subordinating conjunction itu sendiri merupakan conjunction that are used to combine two things that are not equivalent, namely the main clause and the subclause. Selanjutnya untuk materi juga terdapat dalam poster, terdapat materi yang tidak jauh berbeda dari materi yang sudah tertuliskan dalam blogspot tersebut. Selanjutnya,
Untuk sampel video material from YouTube-nya di sini sudah tersedia. Bisa diklik saja untuk melihat materi lebih dalam lagi. Like this one. Untuk lebih jelasnya bisa melihat video YouTube-nya sendiri. Lalu selanjutnya juga terdapat kuis di sini. Siswa bisa melatih pemahaman mereka, seberapa besar pemahaman mereka tentang materi yang sudah disampaikan mengenai conjunction dalam kuis tersebut. Dan kuis ini menggunakan Quizzes dan siswa bisa mengeklik link yang sudah tersedia dalam Blogspot. Lalu untuk assignment yang kedua yaitu listening. Untuk listening itu sendiri, dalam listen overview saya menggunakan name listen activity-nya yaitu spelling names. Jadi untuk skill fokusnya itu yaitu listening, dan untuk teacher name-nya saya sendiri. For organization or school name-nya sama, yaitu menggunakan instansi MTSN 10 Ngawi. Selanjutnya untuk target student-nya menggunakan 7th grade junior high school student. Lalu untuk materials used in class-nya menggunakan whiteboard, book, pen, and laptop. Selanjutnya untuk lesson plan-nya, the purpose of the lesson, there are to help student practice listening about spelling names in English, and for instructions for teaching the lesson-nya sama, terdapat 4 step. Untuk step yang pertama, explaining material about the practice of listening about spelling names, and then for step 2, explain the material one more time, then write it on the board with example. And step 3, encourage students to practice listening about material spelling names, and then they can use the expression on the board as model. And for the last step, after they all practice listening, they can try to model listening for spelling names and practice listening according to the sentences that have been made. Selanjutnya untuk stage anthem-nya, untuk stage yang pertama, dalam 5 menit pertama, teacher explain the material, yaitu teacher menjelaskan materi tentang spelling names dalam waktu 5 menit pertama. Selanjutnya untuk 5 menit yang kedua, the teacher writes down the important point used on the whiteboard and give example of their use. Lalu untuk stage yang ketiga, dalam waktu 20 menit, student practice listening about spelling names. Dan untuk stage yang keempat, membutuhkan waktu 30 menit, yaitu student make sentences about spelling names and then write them in books, or and representative come to the front of the class to write down the result of their ratings. Untuk material sendiri, ini lebih mengedepankan yaitu tentang tips to improve your spelling. Jadi tentang spelling names, seperti tips-tips bagaimana caranya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang listening, yaitu mengenai spelling names. Yang pertama, make a spelling list. Yang kedua, learn by heart. Yang ketiga, rules don't help very much. Dan yang keempat, get a dictionary application for your phone. Lalu untuk materi lebih jelasnya lagi terdapat dalam YouTube. Jadi dalam link video YouTube tersebut terdapat materi yang lebih lengkap mengenai spelling name untuk menambah pengetahuan mengenai listening skills. Nanti siswa bisa mengklik link dalam blogspot tersebut. Dan selanjutnya untuk meningkatkan skill listening, siswa bisa berlatih dengan kuis yang sudah tersedia dalam blogspot. Itu terdapat 2 kuis. Kuis yang pertama terdapat kuis dalam Quizzes, berbentuk Quizzes, dan kuis yang kedua terdapat di YouTube, video YouTube. Seperti itu.
Jadi nanti siswa dapat melihat sendiri terlebih dahulu tentang kuis yang sudah tersedia dalam blogspot tersebut. Lalu untuk skill yang ketiga yaitu speaking. Dalam speaking, listen overview-nya, guru lebih memfokuskan kepada materi yaitu tentang asking and giving opinion, dan skill fokusnya sudah jelas yaitu speaking. Lalu untuk teacher name-nya saya sendiri, dan untuk organization yaitu instansi MTSN 10 Ngawi. Untuk target student-nya yaitu sama 7th grade junior high school students. Lalu untuk material used in class-nya yaitu writing board and pen. Untuk lesson plan-nya itu sendiri, for objective of the lesson, this lesson aims to help student practice speaking about asking and giving opinions in English, and for instructions for teaching in the lesson, yaitu terdapat 4 step. Untuk step yang pertama, explain the material about the practice of talking about asking and giving opinion. And for step yang kedua, explain the material one more time, then write it on the whiteboard with example. And then for step 3, encourage students speaking about asking and giving opinion material, and then they can use the expression on the board as model. And for the last step, after they have all practice speaking, they can try to model asking and giving opinion sentences, and then practice to pronounce according to the sentences that have been made. Lalu untuk stage and time-nya itu sendiri, untuk stage yang pertama tidak jauh berbeda dengan skill-skill yang sebelumnya, yaitu 5 menit pertama teacher explain the material. Untuk stage yang kedua, dalam waktu 5 menit juga, the teacher writes the expressions used on the blackboard and give example of their pronunciation. And then for this stage 3, dalam waktu 20 menit, student practice reading about the expressions, asking and giving opinion. And the last stage, yaitu stage yang keempat, guru membutuhkan waktu 30 menit untuk meminta murid untuk membuat kalimat tentang ekspresi meminta dan memberi opinion. Kemudian, read in front of the class. Lalu untuk materi yaitu tentang meminta dan memberi opinion. Di sini dalam blog tersebut sudah terdapat contoh materi dan juga contoh kalimat-kalimat dalam asking and giving opinion. Seperti what do you think, dan responnya yaitu I think bla bla bla, and then what's your opinion about, and responded with the sentences, the sentence yaitu in my opinion and bla bla bla. Lalu untuk poster sendiri, materinya merupakan rangkuman dari materi yang terdapat dalam blog. Selanjutnya untuk recommended YouTube video about asking and giving opinions materials terdapat di YouTube, dan di sini sudah terdapat link mengenai video pembelajaran tentang asking and giving opinion, sehingga siswa dapat melihat materi dengan lebih dalam lagi dalam video YouTube yang sudah tersedia di link tersebut. Selanjutnya untuk menambah pemahaman siswa dapat berlatih tentang asking and giving opinions, yaitu dalam kuis, dan kuisnya tersebut berbentuk quizzes sama dengan skill yang sebelumnya. Jadi siswa dapat mengakses link tersebut secara fleksibel, sehingga kapanpun dan dimanapun siswa dapat berlatih sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya untuk skillnya yaitu tentang reading.
Jadi untuk reading itu sendiri dalam listen overview, for name listen activity-nya saya menggunakan descriptive text. Selanjutnya skill fokusnya sudah jelas, yaitu tentang reading. Dan untuk teacher name-nya saya sendiri, lalu organization or school name-nya sama, yaitu MTSN 10 Ngawi. Lalu target student-nya yaitu 7 grade junior high school students. And for the material used in class-nya yaitu whiteboard, book, pen, and laptop. Lalu untuk lesson plan-nya, the purpose of the lesson-nya yaitu tujuannya untuk membantu siswa berlatih reading mengenai descriptive text dalam bahasa Inggris. Selanjutnya untuk instructions for teaching the lesson-nya sama, yaitu terdapat 4 step. Step yang pertama, explaining material about the practice reading about descriptive text. Lalu untuk step yang kedua yaitu explain the material one more time and then write it on the board with example. Lalu untuk step yang ketiga, encourage students to practice reading about material descriptive text, and then they can use the text on the board as a model. Soalnya untuk step yang terakhir, after they all practice reading, they can try to model reading for descriptive text, and then practice reading according to the sentence that have meet. Lalu untuk stage and time-nya tidak jauh berbeda dengan skill yang sebelumnya. Stage yang pertama dan kedua hanya butuh waktu 5 menit. Jadi untuk 5 menit yang pertama, teacher menjelaskan tentang materi mengenai skill reading, yaitu tentang descriptive text. Dan untuk 5 menit yang kedua, yaitu teacher writes down the important points used on the whiteboard and give example of their use. Selanjutnya untuk stage yang ketiga yaitu 20 menit, yaitu student practice reading about descriptive text. And the last stage 4 yaitu dalam waktu 30 menit student make sentences about descriptive text and then write them in books or laptop, and representative come to the front of the class to write down the result of their readings. Selanjutnya untuk materinya yaitu materi descriptive text. Jadi descriptive text itu sendiri merupakan is a kind of text which describes particular person, place, animal, or thing in details. Jadi untuk generic structure-nya itu ada identification dan descriptions, yaitu merupakan introduction and object which will be described such as animal, person, things, or place. Dan untuk description-nya yaitu describing the object in details by stating its features, form, colors, characters, or anything related to it. Dan untuk language feature-nya ada 4, yaitu specific participants, simple present tense, adjective, and action verb. Selanjutnya untuk learning video mengenai descriptive text terdapat dalam YouTube, yaitu tentang materi deskriptif yang lebih detail. Jadi siswa dapat melihat tentang melihat dan juga menambah pengetahuan mereka mengenai deskriptif teks tersebut di link YouTube yang sudah tersedia dalam Blogspot. Selanjutnya mereka dapat mengakses link quiz, yaitu menggunakan Quizizz. Dapat mengakses kapanpun dan dimanapun sesuai dengan keinginan dan juga waktu luang mereka. Oke, untuk skill yang terakhir yaitu tentang writing skills. Jadi untuk listen overview-nya, untuk name listen activity-nya yaitu describing people,
Lalu untuk skill fokusnya yaitu reading. Untuk teacher name-nya saya sendiri yaitu Mila Alimah. Selanjutnya untuk organization or school name-nya MTSN 10 Ngawi. Lalu untuk target student-nya yaitu 7th grade junior high school students. Dan untuk material use in class-nya saya menggunakan whiteboard, pen, and book. Selanjutnya untuk lesson plan-nya, jadi the purpose of the lesson-nya itu untuk membantu siswa to practice reading about describing people in English. Selanjutnya, untuk instructions for teaching the lesson-nya, sama dengan skill yang sebelumnya, yaitu terdapat 4 step, yaitu step yang pertama tentang explaining material about reading exercise, about describing people, dan untuk step yang kedua, yaitu explain the material one more time, and then write it on the board with example. Untuk step yang ketiga, yaitu encourage students to practice reading about material describing people. They can use the expression on the board as the model. Soalnya untuk step yang terakhir, after they all practice reading, they can try to model reading for describing people and practice reading according to the sentences that have been made. Selanjutnya untuk stage dan time-nya, untuk stage yang pertama dan kedua saya membutuhkan 5 menit. Jadi 5 menit yang pertama yaitu the teacher explain the material. Selanjutnya untuk 5 menit yang kedua, the teacher writes down the important points used on the blackboard and give example of their use. Selanjutnya untuk stage yang ketiga yaitu membutuhkan waktu 20 menit. Jadi dalam 20 menit tersebut the teacher meminta student untuk practice reading tentang describing people. Selanjutnya untuk stage yang keempat yaitu membutuhkan waktu 30 menit. Jadi dalam 30 menit tersebut student make sentences about describing people and then write them in books, and representative come to the front of the class to write down the result of their reading. Selanjutnya untuk materialnya, materi di blogspot di sini yaitu tentang describing people, yaitu there are basically 2 ways to describe people. Yang pertama physical appearance dan yang kedua personality or characters. Di sini juga sudah terdapat contoh dari describing people-nya sehingga memudahkan siswa untuk menganalisis, dan juga ketika membuat contoh sudah terdapat gambaran tentang seperti apa describing people tersebut. Lalu di sini juga sudah terdapat poster yang dimana poster tersebut berisi tentang describing people, ringkasan dari materi describing people dari blogspot yang sudah tertulis atau di write down dalam blogspot tersebut. Lalu untuk lebih jelasnya lagi, siswa bisa mengakses link video YouTube. Jadi terdapat materi video recommended dari YouTube yang sudah saya letakkan di blogspot tersebut sehingga siswa dapat mengakses link tersebut untuk menambah pengetahuan mereka tentang describing people. Selanjutnya untuk melihat seberapa jauh dan seberapa paham tentang kemampuan mereka mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh guru tentang describing people dalam skill writing tersebut, yaitu dengan berlatih, yang dimana di sini sudah terdapat kuisnya berbentuk quizzes. Jadi siswa dapat berlatih dengan mengakses link quiz yang sudah tersedia dalam blogspot tersebut. Okay, so that's all my presentations.
Jadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Thank you very much for joining my presentations. Thanks for attention. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.